Kisah di sebuah laut dalam, hiduplah sepasang sejoli bernama Srini Naga Biru dan Buto Hiu. Mereka memiliki seorang bayi perempuan yang diberi nama Malaikat Laut Mas. Srini Naga Biru dan Buto Hiu merupakan pasangan yang tidak saling mencintai. Oleh karena itu, pernikahan mereka pun kandas. Hak asuh Malaikat Laut Mas jatuh di tangan Srini Naga Biru. Buto Hiu yang tidak setuju pun akhirnya memaksa Srini Naga Biru untuk membuat sebuah perjanjian, yaitu ketika Malaikat Laut Mas sudah dewasa nanti, maka ia memiliki hak untuk memilih ingin tinggal bersama ayah atau bersama dengan ibunya. Srini Naga Biru pun kemudian memutuskan untuk menikah kembali dengan lelaki yang sudah ia dambakan sejak lama, Gurita Gundul. Waktu pun terus berlalu dan tanpa terasa, kini bayi Malaikat Laut Mas sudah tumbuh menjadi seorang idola cilik yang sangat dicintai oleh seluruh penjuru lautan. Malaikat Mas memiliki banyak penggemar yang sangat mencintai dirinya. Ia diperlakukan layaknya seorang putri oleh semua orang. Namun, di balik gemerlap kehidupannya itu, tidak ada satupun orang yang tahu bahwa sesungguhnya Malaikat Mas tidaklah lebih dari seorang putri yang tinggal di dalam sangkar, di mana seluruh aktivitas dan kehidupannya diatur oleh sang ibu. Satu-satunya hal yang dapat membuat Malaikat Laut Mas merasa terhibur dan tetap kuat menjadi seorang idola adalah surat yang berasal dari penggemar anonimnya. Waktu pun kembali berlalu dan tanpa terasa, Malaikat Laut Mas kini tumbuh menjadi seorang idola dewasa yang tak lagi mau menuruti semua perintah ibunya. Diam-diam, saat malam hari tiba, Malaikat Laut Mas suka menyelinap keluar dari kamarnya. Ia sangat suka merasakan udara dan gemerlap kota pada malam hari. Ia merasa lebih hidup dan lebih bebas. Namun, pada suatu hari, Malaikat Laut Mas pun sadar bahwa ia memiliki seorang penguntit yang akan selalu mengikutinya diam-diam saat ia sedang menyelinap keluar pada malam hari. Tentu saja Malaikat Laut Mas takut, namun ia tidak dapat memberitahukan hal ini kepada siapapun, karena apabila sampai ketahuan, maka aktivitas keluar malam-malamnya pun akan ketahuan juga. Pada suatu hari, ketika Malaikat Mas selesai menggelar konser, ia beristirahat di sebuah hotel, dan di hotel itu ia bertemu dengan seorang penguntit yang sangat ia kenali ciri-cirinya. Malaikat Laut Mas tidak sengaja melihat penguntit itu menjatuhkan sepucuk surat, dan karena penasaran melihat amplop yang terlihat sangat familiar itu, Malaikat Laut Mas pun membaca isi surat itu dan ia sangatlah terkejut. Karena isi surat itu adalah surat milik penggemar anonimnya yang selama ini sudah berkali-kali menghiburnya saat ia jenuh menjadi seorang idola cilik. Malaikat Laut Mas pun mengembalikan surat itu dengan menambahkan sebuah pesan bahwa ia ingin bertemu dengan penggemar anonim yang sudah lama menghibur dirinya lewat surat itu. Mereka pun akhirnya bertemu dan penggemar itu memberikan satu pernyataan yang sangat mengejutkan. Ia berkata, "Sebenarnya aku ini adalah ayahmu, dan ayah melakukan itu semua karena ayah ingin selalu merasa dekat denganmu tanpa ketahuan oleh ibumu." Malaikat Laut Mas yang terkejut pun segera bergegas pulang ke rumah
untuk menanyakan kebenarannya kepada sang ibu. Namun secara kebetulan ia mendengar percakapan kedua orang tuanya. Tapi bagaimana kalau Buto Hiu bisa merebut malaikat laut mas dari kita? Pasti kehidupan kita akan beda dari yang sekarang, ucap Serini. Sudah, kamu tenang saja. Buto Hiu tidak akan mungkin bisa mendekati laut mas, timpal Gurita Gundul. Malaikat laut mas memantapkan hati untuk tinggal bersama dengan ayahnya. Sebelum keluar dari rumah itu, malaikat laut mas sempat mengeluarkan seluruh isi hatinya yang sudah lama ia pendam. Aku sudah merasa terkekang sejak kecil. Ternyata selama ini kalian licik dan kalian memiliki rencana jahat untuk menjauhkan aku dari ayahku. Sekarang aku pergi. Tak lama dari keributan itu, Buto Hiu pun datang untuk menjemput putrinya. Dan mereka pun hidup bahagia untuk selamanya.